Ya Kapolres jangan Kasus diam kemarin saja. Kalau tidak mampu mengungkap pelaku yang sebenarnya, mundur dari Indramayu. Udah. Saya selalu bersuara, ya. Bersuara dalam arti apa yang disebut Oh, kasus pembunuhan ya. Indramayu. Itu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ini kasus viral lagi. Di video kita sebelumnya sudah kita bahas itu semua. Tapi yang menarik sekarang ini Kang Deddy sepertinya langsung turun tangan sebetulnya. Sepertinya ada kesan trauma mungkin sebetulnya terhadap Kang Deddy dalam penanganan kasus Vina Cirebon kemarin. Waktu itu Kang Deddy telat menangani. Dan hal yang sama sekarang terjadi. Yang disebut bahwa dalang dari semua rekayasa dari kasus ini adalah orang pintar. Sampai Kang Deddy mengakui itu sebetulnya. Sehingga pengacara Tony juga dengan lantang membela. Sekarang ini dituduh kembali sebetulnya, dituduh atas perbuatan yang tidak dia lakukan sampai malam sebetulnya kakinya digituin ya. Dan coba kita mendengarkan bagaimana pendapat para netizen terkait dengan ini sebetulnya. Dan ada wawancara Kang Deddy dengan para keluarga yang saya menontonnya kaget juga sebetulnya kok ada seperti ini. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai sebetulnya kita absen dulu. Ini videonya sudah sampai mana ya. Jadi mari kita lihat sebetulnya bagaimana videonya. Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Bukan pelaku, tapi kakinya dipatahkan dan dipaksa mengaku. Namanya Ririn Revanto. Dia dituduh melakukan pembunuhan satu keluarga pada Agustus tahun lalu. Bayangkan, Ririn mengaku disiksa habis-habisan hanya demi satu tujuan. Memaksa dia mengaku. Ini bukan sekedar penangkapan. Ini bisa jadi skenario gelap. Orang yang gak bersalah kembali dijadikan tumbal. Saat di persidangan, ada begitu banyak kejanggalan yang menyertai. Pertama, menurut keterangan kuasa hukum, pihak jaksa ini terlihat ketakutan. Mereka juga tidak memanggil saksi kunci. Padahal saksi ini satu-satunya orang yang melihat langsung bagaimana pembunuhan itu terjadi. Setelah sidang selesai, sempat terjadi pembungkaman. Saat Ririn mencoba bicara ke wartawan, dia dihalang-halangi dan diseret meninggalkan lokasi. Saat sedang digiring, Ririn ini sempat mengungkapkan 4 nama yang dia sebut sebagai pelaku pembunuhan. Ada nama Amaniani, Joko, Hardi, dan juga Yoga. Sekarang keadilan di negara ini kembali diuji. Kalau emang dia pelakunya, silakan hukum seberat-beratnya. Tapi kalau dia ditumbalkan, berarti pelaku pembunuhan yang sebenarnya masih ada di luar sana. Ririn, terdakwa kasus dugaan pembunuhan satu keluarga di Poman, bicara bahwa dia bukan pelaku utama dan dia kakinya dipatahkan oleh pihak kepolisian. Nah, tentunya kalau kita menanggapi hal tersebut, harusnya ini ada laporan juga ya, ataupun dari Propam itu bisa mengusut terkait dengan dugaan penganiayaannya tersebut. Terlebih lagi yang kedua adalah ada teori di mana bahwa Ririn ini bukan pelaku ataupun yang terlibat dalam kasus tersebut ya. Sedangkan Prio itu satunya lagi ya tidak dijadikan saksi ya untuk Ririn, untuk meringankan ataupun untuk mengatakan bahwa Ririn itu tidak terlibat dalam satu pembunuhan satu keluarga itu. Ada nama yang dicetuskan oleh terdakwa Ririn tersebut ya, ada Hadi, ada Yoga yang melakukan pembunuhan dan otak dibalik itu adalah Ahmad Yani ya. Nah, tentunya kita juga mempertanyakan dari sisi pembuktian materialnya itu seperti apa ya, karena referensi kita di sini terbatas daripada pernyataan daripada pengacara terdakwa Ririn ini yang menyebutkan ada video dan itu penting dan bisa ditunjukkan di persidangan. Siapa-siapa saja sebelum kejadian itu yang datang ke rumah ataupun tempat kejadian perkara tersebut. Nah, pada satu sisi lain dari pihak kepolisian telah menelusuri dan 2 nama Ririn dan Prio itu kan dikejar tuh sampai kemudian ditangkap dan kemudian sidik jarinya ditemukan ya oleh tim Inavis. Nah, tentunya keyakinan hakim kemudian juga pendapat-pendapatnya ya terkait dengan penyelidikan yang proses berjalan itu tentunya sangat penting. Nah, apabila tokoh-tokoh yang disebutkan itu memang betul adanya ya, ini harus benar-benar menyentuh rasa keadilan ya bagi para pihaknya ya. Tentunya kalau misalkan si A itu dinyatakan tidak bersalah, ya nyatakan tidak bersalah gitu. Jangan sampai terseret-seret pada persoalan tersebut ya. Nah, tentunya ini menjadi pemberitaan di media sosial dan menarik untuk kita bicarakan teori terkait dengan ini
Silakan referensi kalian juga bisa dikaitkan Ya. dengan kesimpulan kalian sendiri, apakah memang ada orang lain yang patut diduga juga melakukan ataupun dalang sebenarnya, ya, ataupun memang benar-benar hanya dilakukan 2 orang. Tuliskan di kolom komentar. Dulu akan mengorbankan Evan. Nih kan dia. Dia udah merekayasa itu, Pak. Dan artinya bahwa pelaku pembunuhan ini pintar. Sangat, Pak. Dia ada rekayasa. dia. Pintar nih. Ini pintar. Benar kata KDM, ini pelaku ataupun otak pelaku utamanya itu adalah orang cerdas, bahkan orang jenius. Lantas siapa pelaku ini? Yang jelas ini pelaku utamanya itu adalah orang yang memang terbiasa menangani kasus. Sampai dia puluhan tahun bergelut di bidang itu. Makanya dia paham betul tuh kelemahan penyidik di mana, kelemahan polisi di mana, kelemahan jaksa di mana, dan Bisa kelemahan keluarga di mana. Sehingga Bisa dari mulai jadi. keluarga, penyidik, jaksa hingga polisi masuk ke dalam permainan jebakan yang sedang dia bangun. Ini cerdas banget. Tapi sayang, dulu di awal-awal dia sempet tuh dengan kecerdasannya berupaya mengorbankan Evan. Tetapi sayang, Evannya keburu di podcast sama orang yang sama-sama jenius, KDM. Nah, makanya waktu itu gagal karena keburu di podcast. Nah, tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia sekarang terus berupaya lagi mempermainkan itu semua. Maka muncullah Ririn. Nah, Anda bisa bayangkan sejenius apa ini orang ini. Tapi yang jelas, dia ini adalah seorang yang terbiasa menangani kasus yang serupa. Untuk lebih jelasnya, siapa orang ini akan kita bongkar bersama. Anda masuk ke channel YouTube Iksi Dewa dalam kurung Dewi Aja. Sekarang ini kan saya ini karena dulu pernah wawancara Evan yang hampir ditumbalkan itu dan akhirnya terungkap pelakunya. Kan target kita mah ingin pelaku pembunuhannya ditangkap, dipenjarakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yang sangat kejam, membunuh satu keluarga. Saya boleh dong menanyakan, pelakunya kakinya pincang, ngakunya dipatahkan oleh penyidik, kemudian dia bukan pembunuhnya, tapi pembunuhnya itu adalah yang sebenarnya itu adalah, kan disebutin tuh. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih yang 4 ini kok belum ditangkap? Pertanyaan saya, gitu loh. Pertama, dulu akan mengorbankan Evan, dan artinya bahwa pelaku pembunuhan ini pintar. Sangat, Pak. Ibu yakin pelaku pembunuhannya adalah Ririn sama siapa satu lagi? Sama Prio. Prio. Dari mana ibu yakin? Karena di CCTV itu juga dua-duanya. Oh, di Nah, CCTV itu iya, ada. Dari sisi aspek hukum, keluarganya juga pernah dicurigai oleh polisi. Iya, di BAP lah. kalau Pernah dia BAP. Nah, kenapa ibu yakin sama yang sekarang? Karena ya dia mengetahui juga Pak, dia yang ngambil dana, yang itu ada di CCTV. Jadi CCTV di bank karena dia ngambil uang. Iya. betul, Pak. Opininya bahwa hari ini pelaku mengakui bahwa satu, dia merasa disiksa, mengakui loh. Kedua, dia menganggap bahwa pelaku sebenarnya kok nggak ditangkap menurut pelaku. Joko, Ahmad Yani, Hardi, Yoga. Kalau memang pelaku sebenarnya, berarti kan tahu alamatnya, tahu namanya, berarti kan tinggal nangkep aja. Tidak ada. Tidak ada. Kami Karena tidak identitas mengetahui. Yani itu banyak, Joko itu banyak, apalagi Joko teman saya ada yang namanya Joko. Di Indonesia menurut saya hari ini nggak ada anak siapa, keluarga siapa. Kalau memang dia pelaku kejahatan, nggak ada yang bisa nutup-nutupin. Seharusnya sebegitu sebetulnya ya. Kan kita sebut di mata hukum kita sama. Entah Anda anak jenderal, entah Anda anak anggota dewan atau apa namanya situ. Kalau memang terkait hukum kita sama. Tapi yang terjadi sekarang ini kita bisa saksikan sebetulnya. Anda bisa menilai lah, Anda bisa menyimpulkan. Sebenarnya departemen mana sih yang selalu bermasalah di dalam hal ini. Yang disebut oleh Kang Deddy adalah orang yang pintar. Yang disebut juga sebelumnya oleh salah satu konten kreator adalah orang yang biasa menangani hal ini. Ini bukan perkara 1 tahun. Ini puluhan tahun mungkin orang ini menangani kasus ini. Sehingga celah demi celah dia temukan, dia bisa masuk lewat situs betul. Dan
ini membahayakan ya, membahayakan untuk kita sebagai rakyat biasa di dalam penanganan setiap kasus yang terjadi di sini. Kok kalau kita yang rakyat biasa kok ditumbal-tumbalkan begitu sebetulnya atas segala sesuatu yang bahkan melihat saja kami tidak pernah, sehingga harus ditumbalkan. Tapi sekali lagi ini yang dilakukan oleh oknum sebetulnya, dan selalu saya punya keyakinan bahwa departemen di sana yang menangani hal-hal ini sebenarnya adalah bersih. Tapi sekali lagi dinodai dan dikotori oleh oknum-oknum yang punya kepentingan pribadi untuk pribadi dan keluarganya sebetulnya. Kebohongan akhirnya terbongkar. Ini mulai mencuat ini. Ternyata Ririn ini tidak bersalah. Ririn yang ditangkap bersama Prio pada saat kasus yang berada. Satu keluarga dihilangkan nyawanya di Pauman Indramayu pada bulan Agustus tempo hari. Ternyata yang ditangkap juga salah tangkap, atau bahkan mereka ini tidak terlibat ya. Jadi yang ditangkap cuma Ririn dan Prio. Ririn ini benar-benar tidak ada di dalam kejadian, tidak ada di tempat. Kalau Prio ini memang dia pelaku, namun bukan pelaku utama. Dia hanya membantu saja. Namun dia bersaksi. Ini yang menggugah hati seorang pengacara, advokat Tony ini tergugah hatinya membantu Ririn dikarenakan yang ada sekarang ditangkap ini Ririn dan Prio, dan Prio sama sekali tidak menyatakan, dia tidak menyebutkan bahwa Ririn bersalah. Prio menyatakan Ririn tidak ada di tempat. Nah, ini yang membuat kuatnya seorang pengacara ingin membela seorang Ririn. Prio yang sama sekali yang sudah menjadi pesakit sekarang, yang sudah sama-sama duduk di tempat napi, Prio menyatakan Ririn ini tidak ada waktu kejadian. Bahkan yang terjadi itu hanya 4 orang menurut mereka ini ya. Menurut Prio dan Ririn, 4 orang pelaku utama yaitu Aman Yani. Aman Yani ini masih ada hubungan kerabat. Aman Yani inilah yang punya hutang piutang dengan Budi, dengan keluarga yang sudah dihilangkan nyawanya itu ya. Aman Yani, Hardi, Joko, dan Yoga. Nah, jadi pada saat kejadian itu pemeran utamanya ini berada pada saat pertama memang Aman Yani. Aman Yani datang ke rumahnya keluarga yang 5 orang yang sudah dihilangkannya ini untuk menagih hutang piutang sebesar 120 juta. Pada saat Aman Yani cekcok dengan yang namanya Budi, kepala keluarga yang mereka habisi itu, saat cekcok adu mulut, lalu datanglah si Hardi. Hardi tanpa basa-basi langsung mengetok palu di kepalanya Budi. Akhirnya Budi terkapar, dikarenakan Hardi yang megang palu. Lalu Yoga pun ikut. Yoga pun ikut dalam hal tersebut. Lalu pada saat terkapar tersebut, disuruhlah yang Prio ini mengikat kakinya. Nah, ini tugas Prio yang sudah ditangkap Prio, ya ingat. Prio ini disuruh cuma mengikat kaki doang. Dia tidak melakukan kekerasan yang lain. Lalu tiba-tiba pada saat si Budi sedang diikat kakinya terkapar di lantai, Bapak Sahroni ini keluar. Bapak Sahroni ini merupakan Bapak Budi. Dalam satu keluarga, keluarlah dari kamar. Bapak tua ini yang sebut kakek ya, kakek Sahroni keluar dari pintu kamar. Dia terkejut dan lari langsung ke dalam kamar. Maksudnya mungkin akan menyelamatkan diri atau mungkin mau mencari sesuatu benda yang bisa untuk melindungi dirinya kemungkinan. Pada saat dia berbalik ke kamar, langsung terburu-buru Hardi dan Yoga ini menyusul ke kamar. Hardi dan Yoga langsung mengetok palu lagi sehingga terkapar juga si Sahroni di pintu kamar. Lalu pada saat terdengar ribut-ribut, kan kedengaran mungkin dia menjerit pada saat diketok itu. Keluarlah si Ewis, Tete Ewis ini istri dari Budi. Tete Ewis ini keluar langsung bertanya ada apa ribut-ribut. Sebelum dia banyak bersuara, Yoga yang sudah datang. Bukan lagi Hardi dan ini ya, bukan lagi Hardi dan Joko tadi. Ini sudah Yoga. Yoga lah yang mengambil palu. Lalu Yoga mengetok kepalanya si Tete Ewis. Karena Tete Ewis sudah terkapar, menangislah si bayi tadi di dalam kamar. Mereka keluarlah kakak si bayi yang umur 7 tahun. Kakak bayi ini diketok juga palu oleh si Yoga. Jadi Yoga ini sudah mengetok mamanya dan si anak umur 7 tahun ya. Karena masih nangis si bayi kecil tadi. Bayi kecil langsung digendong oleh Aman Yani. Digendong Aman Yani katanya, tolong diamkan bayi ini, kata Aman Yani. Coba buatkan dot atau susunya. Dicarilah oleh si Prio. Jadi Prio ini tugasnya mencari dot. Dia mencari dot dan diamkan bayi ini katanya. Didiamkannya namun tidak mau diam. Dikasihnya nendot itu tidak mau juga si bayi tersebut. Akhirnya karena kesal si Yoga tadi langsung menggendong bayi itu, entah dibawanya ke kamar mandi, lalu tidak ada suara lagi. Entah diapakannya, yang pastinya bayi itu tiada. Kalau menurut cerita dari yang mereka, tapi Prio tidak menyaksikan. Prio tidak melihat kejadiannya. Yang pastinya bayi itu ditenggelam, kepalanya itu basah, ditenggelamkan di air. Kemungkinan pada saat orang datang berbondong-bondong itu, bayi itu bajunya basah,
Ini berarti dia ditenggelamkan dalam bak mandi dalam itu. Jadi kasusnya ini bergulir panjang ceritanya. Jadi kalau mau detail ceritanya seharusnya penyidik pada saat itu, masih ada CCTV, masih ada perjalanan yang lain. Mereka ini akhirnya mengambil ATM, mereka ini ceritanya panjang. ATM dari Budi itu diambil, lalu mereka cairkan uangnya, mereka bawa ke Briling kemana ke tempat. Aturannya kalau dari awal penyidik ini langsung menyelidiki, pasti ada kejadian di CCTV mana dia mengambil uang, Briling mana yang mereka buka sehingga bisa mengambil uang tersebut. Namun pada saat mereka mengintegrasi seorang Ririn yang patah kaki ini, ternyata mereka malah memaksa agar Ririn yang mengaku. Sampai Ririn tidak mau mengaku, dipatahkan kaki Ririn ya. Jadi pada saat sidang kemarin dia bersuara, saya bukan pelaku. Kaki saya dipatahkan, saya dipaksa untuk mengaku katanya. Nah, jadi ini terbongkar dong rahasia besar ini ya. Ini rahasia besar. Yang pelaku masih berkeliaran di luar, 4 orang yang bernama Aman, Yadin, Rudi, Yoga dan Joko. Ini 4 orang, hati-hati kalian yang kenal dengan mereka. Waspada, takut ada sesuatu hal yang aneh di sana ya. Jangan dekat-dekat dengan 4 orang yang masih berkeliaran ini. Malah yang ditangkap yang Ririn itu memang kawan mereka, namun pada saat kejadian dia tidak ada di dalam rumah itu. Dia tidak ikut bertamu ke rumahnya yang 5 orang yang ada di Indramayu di Pauman itu. Nah, yang Prio ini sudah jelas pada saat dia sidang dia ungkapkan semua cerita ini. Namun sebelumnya memang dia sudah dibongkarnya waktu saat di BAP. Namun wartawan menanyakan, kenapa saat BAP kalian diam? Kami dipaksa, kaki kami dipatahkan. Oh, pantas ini kakinya diperban semua, kakinya dipatahkan. Ternyata mereka memaksa supaya mereka berdua ini ngaku, sedangkan yang 4 ini masih berkeliaran. Nah, ini gimana kasusnya? Kita kawal kasus ini sampai tuntas ya. Kita viralkan bersama-sama supaya orang mendengar, orang melihat bahwa ternyata jangan sampai yang tersangka, yang korban ini, yang orang yang ditumbalkan ini orang tidak bersalah, ini jangan sampai mereka di penjara ya, jangan sampai mereka yang menanggung semuanya. Sedangkan yang bebas, yang pelakunya bebas berkeliaran 4 orang ini, kita viralkan sampai mereka terjeblos ke penjara. Jangan diamkan kasus ini. Jadi meskipun berbulan-bulan harus kita angkat terus kasus ini ya. Kita viralkan bersama-sama supaya nanti keadilan terungkap, supaya kebenaran terungkap, supaya yang 5 orang korban ini tenang di alam sana, karena pelakunya nanti yang pelaku sebenarnya memang harus ditangkap dan diberikan sanksi yang berat. Kasihan ini orang yang tidak terlibat. Ririn tidak terlibat. Prio cuman saksi pelaku sedikit melakukan, bukan pelaku utama. Prio ini hanya membantu, namun dia jadi saksi. Jadi saksi berat di situ, dia menjadi saksi utama. Kalau kasus ini diangkat dari awal, pasti terbongkar semua. Nah, ini sekarang sudah lain cerita. Pokoknya kita viralkan sampai selesai, sampai tuntas. Dan yang menarik sebetulnya ada salah satu juga yang diwawancari oleh Kang Deddy dalam podcastnya Kang Deddy yang disebut sebagai keluarga korban sebetulnya. Ini menarik ya, dan sekali lagi banyak hal yang memang selama ini kita tidak menyangka itu terjadi. Kalau kita dengar penjelasan dari ini, kok bisa begitu sebetulnya? Ini ada videonya. Mas Evan ini menggadaikan mobilnya Budi, ya, korban pembunuhan. Itu. Kapan itu, Bapak? Karena disuruh, itu asal mulanya, Pak. Itu yang nyuruhnya Budi? Iya, nomor bukan. Nomornya nomor Budi. Tapi yang nyuruhnya belum tentu Budi. Belum tentu, iya. Ya kan? Benar. Oleh Bapak disangka Budi. Ya, karena menggunakan nomor Budi. Ya. Cara nyuruhnya di telepon apa WA? WA, Pak. Ya kan? Artinya bahwa pelaku pembunuhan menggunakan HP-nya Budi untuk WA Bapak. Iya. Tapi akhirnya digade. Akhirnya digade. Oleh siapa? Oh iya, Pak Haji itu. Mau. Dikirim ke rekening siapa yang 14 juta? Kita kan suruh ngirim 14 juta, itu namanya bener. Di dana Budi Dana Awaludin. Budi Awaludin. Awaludin ya, emang namanya Budi Awaludin sih, Pak. Iya. Yani, Hardi, Yoga, sama Joko. Kan itu menurut mereka. Nah, sehingga kalau memang yang 4 orang ini pelaku pembunuhannya adalah mereka, berarti kan Ririn ini tahu dong pelaku pembunuhannya. Kalau Lilin ini tahu pelaku pembunuhannya, Yoga, Joko segala macam itu kan tinggal lihat data KTP-nya, alamatnya di mana, kan pasti tahu dong keluarganya ada. Kan gampang nangkepnya. Pertanyaan saya, kenapa sih yang
4 ini kok belum ditangkap, pertanyaan saya gitu loh, kan harus begitu dulu. Nah sekarang kan yang pengaku, tetapi seluruh pengakuan itu disampaikan di luar sidang. Saya itu tidak punya kepentingan apapun kecuali agar pelaku pembunuhan itu ditangkap. Apabila sudah ditangkap dan agar diadili sesuai dengan perbuatannya, menghilangkan nyawa satu keluarga, perbuatan biadab, Sangat biadab, Pak. Nah, tetapi ya kan, pertama dulu akan mengorbankan Evan. Dia udah merekayasa itu, Pak. Dan artinya bahwa pelaku pembunuhan ini pintar. Sangat, Pak. Sangat Dia ada pintar. rekayasa Oke, dia. pinter nih, ini pinter. Saya nggak dulu menuduh pelaku pembunuhan ini siapa sebelum pengadilan memutuskan. Saya hanya mengatakan pinter pelaku pembunuhan ini. Kenapa? Dia berhasil merekayasa bahwa pelakunya adalah Evan dan hampir Evan menjadi Korban. korban. Nah, ibu di persidangan tuh melihat Lihat. setiap hari. Tiap hari Rekaman Evan. persidangan pasti ada dong. Iya, Evan Tinggal lihat sama- aja nah. sama Oke. Rio. Di persidangan yang ibu lihat itu, ini terdakwa ketika ditanya oleh jaksa, ditanya oleh penyidik, membantah nggak? Tidak. Ada tulisan-tulisan itu tuh Pak. Katanya pelakunya bukan saya, ini. Tapi waktu di DPAP, waktu saya melihat mayatnya, dia tuh cuma 2 itu Pak, yang itu tuh pelakunya pembunuh tuh. Ibu yakin pelaku pembunuhannya adalah Ririn Iya yakin Pak. sama siapa satu lagi? Sama Prio. Prio. Dari Saya- mana ibu yakin? Dia tetangga sendiri di pabriknya tuh. Tetangga siapa? Tetangga rumah saya. Kenapa ibu yakin dia tetangga itu, ibu yakin dia pembunuhnya? Karena di CCTV itu juga dua-duanya. Oh, di CCTV itu iya, ada. Terus beli di warung Madura, beli kopi, beli rokok ya ada. CCTV-nya Rio. CCTV di mana? Di situ di rumah korban. Oh, di rumah korban ada CCTV-nya. Itu sebelahnya situnya. Tetangganya. Iya, Tetangganya ada CCTV-nya. Ada yang- Di CCTV tengganya bahwa orang yang hari ini didakwa itu Iya. ada di CCTV. Ada. Bolak-balik Beli rokok sama beli kopi waktu hari Jumat Sabtu tuh. Masih tidur situ. di rumah itu. Iya, di korban. Itu ditampilkan di pengadilan. Ditampilkan. Diliatin. Diliatin. Nah, ketika diliatin di pengadilan, ini ibu yang ibu lihat nih, Iya. yang ibu lihat. Kemudian korbannya, pelakunya atau terdakwanya membantah nggak diliatin CCTV? Ya itu tuh membantah juga sih kalau katanya bukan saya aja yang pelakunya ada begini. Oh iya, jadi pelakunya bukan saya aja. Ya sama kayak memfitnah ke Epannya enggak ada di kemana-mana tuh. Oh. Beritanya tuh ngawur jadinya tuh. Di luar sana udah diputar balikan fakta, Pak. Iya. Mohon, Pak ini. Iya, tinggal pertanyaannya adalah apakah keempat orang yang disebutkan sebagai pelaku utama pembunuhan oleh terdakwa ini wujudnya ada? Tidak Tidak ada. Kami Karena tidak identitas mengetahui. Yani itu banyak. Banyak, Gitu loh. Iya. Gitu loh. Nama bisa sama. Nah, identitas Yani itu banyak, Hardi itu banyak, Yoga itu banyak, satu lagi Joko itu banyak, apalagi Joko, teman saya ada yang namanya Joko. Nah, itu yang pertama. Sehingga yang kedua dulu pernah muncul hampir saja namanya siapa tadi? Evan hampir jadi korban. Artinya bahwa pelaku pembunuhan ini Manipulatif, adalah Manipulatif. pinter membuat alibi. Itu Pak, makanya. Karena pelaku pembunuhan ini pinter membuat alibi dan polisi sudah meyakini Udah, bahwa pelaku pembunuhannya sekarang yang sudah menjadi terdakwa Iya. itu tinggal dibuktikan saja di pengadilan. Di pengadilan Pengadilannya lakukan secara terbuka. Kan terbuka kan? Iya. Nah, bila perlu nanti, karena saya ingin membantu agar kasus ini transparan. Yang salah harus dikatakan salah, yang benar harus dikatakan benar. Kalau saya doanya cuma satu. Apabila ya kan Ririn dan siapa? Prio. Prio-nya kan harus ada asas praduga bersalah kan? Iya. Ririn dan Prio ini adalah apabila dia pelaku yang sebenarnya, maka hakim harus bisa membuktikan dan memberikan hukuman yang adil. Ya kan? Yang adil, yang seadil-adilnya. Seadil-adilnya itu bisa jadi sesuai dengan undang-undang. Adil menurut ibu kehilangan nyawa, ya harus hukuman mati menurut ibu, dan gitu loh. Tapi menurut hakim saya tidak tahu karena itu hakim, gitu loh. Tetapi andai kata bahwa yang pelaku ini itu memang bukan pelakunya, hakim juga harus bisa membuktikan bahwa ini bukan pelakunya, atau pengacara atau pengacara harus bisa membuktikan di pengadilan bahwa dia bukan pelakunya. Nah, kemudian juga kalau terdakwa ini mengatakan bahwa pelaku sebenarnya adalah Joko, Hardi, Yoga, dan Ahmad Yani, maka
Joko, Hardi, Yoga, dan Ahmad Yani, tunjukin siapa dia, alamatnya di mana, anak siapa, istrinya siapa, sebutin aja di pengadilan, kan tinggal nangkep. Gitu. Kan tinggal nangkep, betul nggak Bu? Jadi begitu sebetulnya videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa memberikan kita sebuah sikap untuk selalu berhati-hati sebetulnya. Jangan mudah terjebak, jangan mudah tergiur oleh sesuatu yang asal sumbernya kita tidak tahu. Bisa jadi lewat itu kita dijebak sebetulnya atas tindakan ini. Siapa yang melakukan dan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang dimasukkan penjara itu dalam kasus seperti ini. Mohon maaf sebetulnya bisa saja terjadi ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.